Kebutuhan air bersih. Kebutuhan air bersih secara umum pasti mengalami peningkatan dari tahun ke tahun karena adanya peningkatan jumlah penduduk atau penghuni. Kebutuhan air bersih pada perencanaan sistem plumbing bangunan SMP ini ditentukan berdasarkan perkiraan kapasitas penghuni atau warga sekolah serta berdasarkan dengan luas efektif dari bangunan tersebut. Kebutuhan air bersih dapat diketahui melalui dua metode, yaitu metode yang berdasarkan jumlah penghuni dan metode yang berdasarkan alat plumbing. Berikut perhitungan kebutuhan air setiap lantainya sesuai dengan peruntukannya. Yang pertama ada lantai 1 yaitu parkiran, lantai 2 hingga lantai 6 yaitu ada ruang kelas, lantai 7 ada fasilitas dan ruang ekstrakurikuler, dan ruang terakhir adalah ruang guru dan ruang fasilitas. A. Perhitungan luas bangunan. Perhitungan luas bangunan gedung perencanaan sistem plumbing di SMP ini yaitu menggunakan bangunan persegi panjang. Untuk luasnya sendiri yaitu alas kali tinggi dengan alas 50 meter dan tingginya 39,5 meter, sehingga hasilnya 1975 meter persegi untuk tiap lantainya. Kemudian yang kedua yaitu ada perhitungan luas efektif. Hasil perhitungan dari luas bangunan dapat digunakan untuk menghitung luas efektif. Perhitungan perbandingan luas efektif pada bangunan SMP menggunakan ketentuan lantai 1 80%, lantai 2 sampai lantai 7 menggunakan 75% dan lantai 8 menggunakan 80%. Untuk hasilnya, lantai 1 80% dikali luas bangunan 1975 meter persegi sama dengan 1580 meter persegi. Untuk lantai 2 sampai 6 itu ruang kelas 75% dikali 1975 meter persegi sama dengan 1481,25 meter persegi tiap lantainya. Untuk lantai 7 75% kali 1975 meter persegi sama dengan 1481,25 meter persegi. Untuk lantai 8 ruang guru dan fasilitas 80% dikali 1975 meter persegi sama dengan 1580 meter persegi. Kemudian untuk yang C, perhitungan jumlah penghuni. Perhitungan jumlah penghuni yang digunakan untuk bangunan SMP diasumsikan dengan nilai ruang gerak sebesar 5 meter tiap warga sekolah. Untuk perhitungan jumlah penghuni dihitung berdasarkan rumus luas bangunan efektif dibagi dengan kepadatan penghuni. Untuk lantai 1 parkiran 1000 untuk total penghuni yaitu 1580 meter persegi dibagi 5 meter persegi per orang sama dengan 370 orang. Untuk lantai 2 sampai lantai 6 untuk total penghuninya sama dengan 1481,25 meter persegi dibagi 5 meter persegi per orang sama dengan 296 orang per lantai. Untuk lantai 7 ruang ekstrakurikuler 1481,25 meter persegi dibagi 5 meter persegi per orang sama dengan 296 orang. Untuk lantai 8 1580 meter persegi dibagi 3 meter persegi per orang sama dengan 526 orang. Untuk yang D, kebutuhan air bersih. Untuk perhitungan kebutuhan air bersih total yaitu jumlah penghuni dikalikan dengan pemakaian air rata-rata orang per hari. Untuk lantai 1 atau KID lantai 1 sama dengan 370 orang dikali 50 liter orang per hari sama dengan 18.500 liter orang per hari atau sama dengan 18,5 meter kubik per hari. Untuk KID lantai 2 296 orang dikali 50 liter orang per hari sama dengan 14.800 atau 14,8 meter persegi meter kubik hari per lantai. Untuk KID lantai 7 296 orang dikali 50 liter orang per hari sama dengan 14.800 liter orang per hari sama dengan 14,8 meter kubik per hari. Untuk KID lantai 8 527 orang sama dikali 60 liter orang per hari sama dengan 31.620 liter orang per hari sama dengan 31,6 meter kubik per hari. Jadi untuk KID total atau kebutuhan air bersih total yaitu 138,975 meter kubik per hari. Sehingga untuk menghitungan kebutuhan air bersih dilakukan juga perhitungan kebocoran karena pipa yang ada dalam sistem perencanaan plumbing rawan terjadi kebocoran. Kebocoran di sini diasumsikan 20% sehingga kebutuhan air dalam sehari yaitu atau KID sama dengan
kebocoran dikali KID air bersih ditambah KID air bersih, sehingga 20% dikali 138,975 meter kubik per hari ditambah 138,975 meter kubik per hari, sehingga total sama dengan 166,77 meter kubik per hari. Pemakaian rata-rata per hari. Jangka waktu pemakaian air rata-rata sehari diasumsikan dengan 6 jam. Jumlah kebutuhan air bersih keseluruhan adalah 1,66,77 meter kubik per hari. Sehingga didapatkan perhitungan sebagai berikut, di mana pemakaian air rata-rata per hari sama dengan kebutuhan air bersih keseluruhan dibagi dengan waktu yaitu 6 jam, dihasilkan pemakaian rata-rata per hari yaitu 27,79 meter kubik per jam. Selanjutnya dari kebutuhan air pada jam puncak. Laju aliran pemakaian air pada jam puncak dapat digunakan untuk menentukan ukuran pipa dinas, pipa utama, dan kapasitas pompa air. Perhitungan pemakaian air pada jam puncak dilakukan dengan mengalihkan pemakaian air rata-rata dengan satuan meter kubik per jam dengan konstanta jam puncak yaitu C1. Nilai konstanta jam puncak berkisar antara 1,5, 2 hingga 2. Pada perhitungan ini diasumsikan konstanta jam puncak digunakan adalah 1,75 dengan rumus Ph-max sama dengan konstanta dikali dengan kebutuhan air, di mana dengan konstanta 1,75 dikalikan dengan 23,16 meter kubik per jam, dihasilkan jam puncak senilai 40,5 meter kubik per jam. Ini adalah kebutuhan air pada menit puncak. Perhitungan kebutuhan air pada menit puncak dilakukan dengan mengalihkan pemakaian air rata-rata meter kubik per jam dengan konstanta menit atau C2. Nilai konstanta menit puncak berkisar antara 3 hingga 4. Pada perhitungan ini diasumsikan konstanta jam puncak yang digunakan adalah 3,5 dengan persamaan sebagai berikut, yaitu debit menit puncak sama dengan konstanta dikali dengan kebutuhan air dibagi 60 sama dengan 3,5 dikali 23,16 dibagi 60, didapatkan kebutuhan air pada menit puncak yaitu 2,4 meter kubik per jam. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a